Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ica Nasihah. Di kesempatan kali ini aku share video cara jadi YouTuber tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang pengen banget jadi YouTuber atau konten kreator serta teman-teman yang saat ini mungkin baru memulai nge-YouTube dan belum tahu caranya biar YouTube-nya itu bisa menghasilkan uang atau gaji. Di video ini aku akan kasih tahu caranya serta langkah-langkahnya dari awal sampai dapat penghasilan atau gaji dari YouTube. So, simak terus ya. Jadi yang pertama, teman-teman harus punya handphone ya. Yang mana handphone ini nanti untuk membuat video dan lain sebagainya. HP-nya tuh tidak perlu beli yang mahal-mahal. Minimal ada kameranya lah buat bikin video. Sesuaikan aja dengan budget kalian masing-masing. Aku dulu aja pertama bikin video itu cuma pakai HP Oppo A37 RAM 2 itu teman-teman. Dan sampai sekarang pun aku juga masih pakai HP, cuma beda merek ya. Sekarang aku pakai HP Vivo RAM 4. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar nge-YouTube, jangan ragu-ragu untuk memulainya. Dan jangan ada kata alasan karena belum punya kamera yang bagus seperti YouTuber-YouTuber yang lain, kalian belum berani memulainya. Karena kita bisa kok membuktikan bahwa dengan keterbatasan alat yang kita miliki, itu bisa menghasilkan sebuah karya dan penghasilan. Zaman sekarang kan HP udah seperti kebutuhan pokok ya teman-teman. Jadi pasti setiap orang itu memiliki HP. Malah kadang ada satu orang itu memiliki HP lebih dari satu. Ya enggak? Jadi itu bisa menjadikan modal untuk kita buat memulai bikin YouTube. Kemudian yang kedua, kalian harus punya akun Gmail, yang mana nantinya email tersebut buat mendaftar channel YouTube kalian. Dan juga untuk mendapatkan informasi-informasi terkait YouTube atau pembaharuan YouTube melalui email tersebut teman-teman. Jadi kalau kalian belum punya akun Gmail, bisa buat sekarang juga. Kalau sudah ada akun Gmail-nya, lalu masuk ke aplikasi YouTube-nya dan buat akun YouTube dengan Gmail yang sudah terkait. Kemudian, kalau sudah punya channel YouTube, kalian bisa upload video yang berkualitas dan diminati oleh banyak penonton. Aku saranin sih teman-teman buat videonya itu disesuaikan dengan hobi kalian masing-masing ya, supaya ngejalannya itu enjoy gitu. Kalau kalian udah buat beberapa video, maka video-video tersebut bisa menghasilkan uang jika channel kalian itu sudah dimonetisasi. Nah, untuk syarat-syarat monetisasi di tahun 2022 ini ada 4 syarat yang harus kalian lakukan. Jika kalian bisa memenuhi 4 syarat tersebut, maka video-video yang kalian upload ke YouTube itu monetisasinya akan aktif dan bisa menghasilkan uang. Apa saja syarat-syaratnya? Jadi untuk syarat monetisasi yang pertama yaitu teman-teman harus mengumpulkan minimal 1000 subscribers di channel YouTube kalian. Lalu syarat yang kedua, teman-teman harus mengumpulkan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Jadi 4000 jam tayang ini untuk video yang ditonton publik dan valid ya. Jika videonya kalian buat private dan tidak valid, maka tidak akan dihitung. Jadi yang dihitung cuma video yang disetting publik. Dan buat teman-teman yang belum paham maksud dalam 12 bulan terakhir ini apa, kalian bisa cek e-kartu di atas atau di deskripsi pada video ini. Aku kemarin udah pernah share videonya. Selanjutnya, syarat monetisasi yang ketiga, yaitu teman-teman harus melakukan verifikasi 2 langkah pada akun YouTube channel kalian. Ini merupakan syarat terbaru yang diwajibkan oleh YouTube bagi semua konten kreator atau YouTubers yang ingin mengaktifkan monetisasi videonya, wajib banget melakukan verifikasi 2 langkah ini, agar channel kalian itu lebih aman terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, gitu teman-teman. Kemudian syarat yang keempat, yaitu teman-teman harus memiliki 0 teguran pedoman komunitas yang aktif. Jadi, akun YouTube yang ingin kalian daftarkan monetisasi itu tidak boleh ada teguran sama sekali. Harus bersih dari pelanggaran. Nah, sebelum teman-teman daftar monetisasi, wajib banget mempelajari serta memahami pedoman komunitas dan kebijakan YouTube. Supaya kalian mengerti apa aja sih hal-hal yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan dalam membuat konten atau video di YouTube gitu, teman-teman. Nah, jika teman-teman udah memenuhi 4 syarat monetisasi tersebut, maka akan ada pemberitahuan melalui email bahwa kalian itu sudah mencapai 4 syarat monetisasi dan kalian akan diminta kembali ke YouTube Studio untuk mengajukan monetisasi serta melewati langkah-langkahnya.
Untuk tahap-tahap mengajukan monetisasi ada 4 juga teman-teman. Yang pertama, teman-teman diminta untuk menyetujui semua peraturan dan persyaratan program partner YouTube. Lalu tahap selanjutnya kalian harus daftar ke Google AdSense dan mengisi data pribadi kalian di Google AdSense tersebut seperti nama dan alamat lengkap sesuai KTP yang kalian miliki. Nah, nanti kalau monetisasi kalian udah aktif, Google AdSense inilah yang akan menjadi perantara untuk mencairkan pembayaran. Selanjutnya, kalau nanti YouTube channel kalian itu udah dimonetisasi dan videonya juga udah aktif monetisasinya, maka kalian akan mendapatkan dolar dari setiap video-video yang kalian upload secara publik. Jadi kalau kalian setting videonya itu pribadi, tidak akan ada dolar pada video tersebut ya teman-teman. Yang menghasilkan dolar itu hanya video yang disetting publik. Dan dolar-dolar tersebut akan terkumpul di menu pendapatan YouTube Studio. Lalu akan masuk ke Google AdSense setiap per tanggal 11. Dan jika dolar di Google AdSense kalian udah memiliki 10 dolar lebih, maka kalian akan dapat email dari Google Payment bahwa kalian harus memverifikasikan identitas. Dan untuk verifikasi identitas ini juga tidak gampang ya teman-teman. Ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Jadi ada tips-tipsnya juga ya. Kalau kalian asal-asalan dan gagal, malah berakibat fatal pada channel kalian. Udah susah-susah ngumpulin 1000 subscribers dan 4000 jam tayang, tinggal proses verifikasi aja, malah gagal. Kan sayang banget ya teman-teman. Jadi sebelum melangkah, kalian juga perlu mempelajari tips-tipsnya serta caranya dulu ya. Nah, untuk tips dan caranya, aku udah pernah share videonya, tinggal klik aja i-kartu di atas atau cek deskripsi pada video ini. Selanjutnya, jika kita udah berhasil memverifikasikan identitas, maka Google AdSense akan mengirimkan surat PIN Google AdSense-nya ke alamat sesuai data nama dan alamat yang kalian isi di profil pembayaran Google AdSense. Jadi jangan sampai ada yang salah saat kalian mengisi informasi pribadi kalian di Google AdSense ya, supaya surat PIN Google AdSense-nya itu bisa sampai dan nggak salah kirim. Jika surat PIN Google AdSense-nya sudah sampai, kalian harus memasukkan 6 digit angka yang ada di surat tersebut dan memverifikasikannya di Google AdSense. Oh ya, setiap surat itu memiliki PIN yang berbeda-beda ya teman-teman, jadi kalian tidak bisa menyamakan PIN kalian dengan milik orang lain atau mengacaknya sendiri, itu tidak bisa. Jadi PIN itu langsung dari Amerika sana dikirim ke alamat kalian. Kecuali kalau surat PIN request pertama itu belum sampai dan kalian meminta PIN ulang atau PIN pengganti, nah itu surat PIN yang pertama dengan surat PIN kedua isinya sama. Tapi kalau surat kalian dengan surat milik orang lain itu PIN-nya udah pasti beda, nggak sama gitu ya. Jika sudah request surat PIN tapi sebulan lebih surat PIN-nya itu belum sampai-sampai ke alamat kalian, maka kalian masih ada 2 kesempatan lagi untuk meminta PIN ulang atau PIN pengganti. Kalau misalkan udah 3 kali request tapi surat PIN Google AdSense-nya belum sampai-sampai ke alamat kalian juga, maka ada cara baru yaitu dengan verifikasi menggunakan data diri kalian, bisa pakai KTP, SIM, atau paspor. Nantinya akan ada email pemberitahuan yang akan mengarahkan kalian gimana sih caranya untuk verifikasi pakai data tersebut. Kalian tinggal ikuti aja petunjuk-petunjuk yang ada di email tersebut gitu teman-teman. Tahap selanjutnya yaitu wajib banget mengisi informasi pajak Amerika Serikat. Karena kalau kalian nggak mengisi formulir pajak tersebut, itu akan dikenakan potongan sebesar 24% dari total pendapatan kalian. Sayang banget kan kalau total pendapatan kalian itu dipotong 24% pajak Amerika. Tapi kalau kalian udah mengisi informasi pajak Amerika Serikat dan juga menyertakan NPWP kalian, itu hanya dipotong sebesar 10% dari penonton Amerika. Jadi jika video kita ditonton oleh orang Amerika, maka pendapatan dari penonton Amerika itu akan dipotong 10%. Tapi kalau video kalian nggak ada yang nonton dari Amerika sana, itu berarti pendapatan kalian itu utuh, tidak ada potongan sama sekali karena tidak ada penonton dari Amerika Serikat gitu teman-teman. Terus kalau kalian misalkan mengisi informasi pajak Amerika Serikat tapi tidak mencantumkan atau menyertakan NPWP kalian, itu akan dikenakan pajak sebesar 30% dari penonton Amerika Serikat. Jadi pendapatan yang kalian hasilkan dari penonton Amerika itu akan dipotong pajak sebesar 30%. Sayang banget kan kalau dipotong sebesar itu. Jadi usahakan semua harus diisi agar pendapatan kalian itu tidak dikenakan pajak yang begitu besar.
Dan tahap terakhir yaitu setting metode pembayaran atau verifikasi rekening bank. Kalau aku dulu $10 udah bisa verifikasi metode pembayaran teman-teman. Tapi sekarang ada peraturan baru yaitu minimal harus memiliki $100 di Google AdSense. Jadi kalian harus mengumpulkan dulu minimal $100 baru nanti akan ada notifikasi di akun Google AdSense kalian terkait verifikasi bank atau setting metode pembayaran ini teman-teman. Nah, di situ kalian bisa mengisi nama bank yang kalian miliki dan memasukkan nomor rekeningnya, lalu Google AdSense akan mengirimkan jumlah uang senilai di bawah 1.000. Itu merupakan sebuah kode untuk verifikasi di bagian metode pembayaran. Jadi cuma kalian aja yang tahu kode tersebut dengan mengecek di mutasi rekening yang udah kalian daftarkan. Kalau udah ada kodenya, segera verifikasikan di metode pembayaran. Tujuannya adalah bahwa benar itu rekening kita yang aktif. Dan kalau teman-teman pendapatannya udah mencapai ambang batas pembayaran yaitu $100 atau senilai Rp1.300.000, maka otomatis akan dikirim ke rekening kalian pada waktu yang telah ditentukan oleh YouTube. Kalau aku biasanya tanggal 22 itu pendapatan dari Google AdSense masuk ke rekeningku. Saldo yang ada di Google AdSense itu tidak setiap bulan bisa cair ke rekening kita ya teman-teman. Jadi ada nilai minimumnya yaitu Rp1.300.000 lebih. Misal saldo di Google AdSense kalian belum ada segitu, berarti akan diakumulasikan pada bulan berikutnya sampai mencapai ambang batas minimum pembayaran. Kalau kalian sudah daftar Google AdSense dan channel kalian udah dimonetisasi serta sudah setting semua data-data yang dibutuhkan terkait YouTube dan Google AdSense, maka yang harus kalian lakukan selanjutnya yaitu konsisten upload video agar channel YouTube kalian itu semakin berkembang dan banyak diminati oleh penonton. Dan kalau kalian memiliki jumlah subscribers tertentu, itu akan dapat penghargaan dari YouTube. Misal channel YouTube kalian udah memiliki 100.000 subscriber lebih, maka kalian akan mendapatkan silver play button. Selanjutnya, jika channel kalian memiliki 1 juta subscriber lebih, itu akan mendapatkan gold play button. Dan seterusnya, ada jumlah subscriber tertentu lagi yang bisa mendapatkan penghargaan dari YouTube. Gitu teman-teman. Baik, itu tadi beberapa cara menjadi YouTuber tahun 2022 serta langkah-langkahnya dari awal sampai mendapatkan penghasilan atau gaji dari YouTube. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.